Membuat iklan TikTok di TikTok Ads Manager adalah hal yang relatif mudah. TikTok ini diisi oleh mayoritas generasi Z. Apabila teman-teman punya produk yang targetnya adalah generasi di atas generasi Z, lalu bagaimana cara kita supaya kita dapat memperluas jangkauan iklan kita tidak hanya pada generasi Z, melainkan juga kita bisa memperluas jangkauan iklan kita ke generasi-generasi yang lebih mature atau lebih tua daripada generasi Z ini. Triknya, teman-teman bisa menggunakan jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan like video ini. Halo, selamat datang kembali di channel Digital Pro 360. Masih bersama saya, Vicky, yang akan selalu memberikan informasi menarik, tips dan trik, serta tutorial dari dunia digital marketing. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan TikTok Ads melalui TikTok Ads Manager. Kalau kalian sudah melihat video saya sebelumnya, saya sudah mereview mengenai sosial media yang bernama TikTok ini. Dari segi audience, fitur, dan format ads yang dimilikinya. Dari situ, teman-teman kalau memperhatikan ada satu hal yang menjadi highlight atau bagian yang penting untuk digarisbawahi adalah TikTok ini diisi oleh mayoritas generasi Z. Dari berbagai literatur, generasi Z ini sebenarnya berada pada rentang usia yang berbeda. Kalau kita definisikan secara umum, generasi Z ini adalah generasi yang lebih muda daripada milenial. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada sekitar tahun 2000-an. Sehingga apabila kita tarik sampai di tahun ini, ketika video ini dibuat adalah tahun 2020, berarti saat ini usianya berada pada sekitar rentang usia 20 tahun. Oleh karena itu, teman-teman, apabila kalian memiliki sebuah produk yang targetnya adalah para generasi Z, maka TikTok ini adalah platform yang sesuai buat teman-teman memasarkan produknya. Membuat iklan TikTok di TikTok Ads Manager adalah hal yang relatif mudah. Tapi, apabila teman-teman punya produk yang targetnya adalah generasi di atas generasi Z, lalu bagaimana cara kita supaya kita dapat memperluas jangkauan iklan kita tidak hanya pada generasi Z, melainkan juga kita bisa memperluas jangkauan iklan kita ke generasi-generasi yang lebih mature atau lebih tua daripada generasi Z ini. Oleh karena itu, di video kali ini, nanti saya akan juga memberikan trik bagaimana cara kita memperluas jangkauan iklan kita di TikTok, walaupun di TikTok diisi mayoritas oleh generasi Z, sehingga iklan kita jangkauannya bisa lebih daripada generasi Z, dan kita bisa menjangkau generasi-generasi yang lebih mature atau lebih tua dari generasi Z. Mungkin teman-teman berpikir, kalau produk kalian targetnya bukan generasi Z, apakah akan efektif diiklankan di TikTok? Sebenarnya ada dua hal yang harus menjadi consideration teman-teman. Yang pertama, kita bicara mengenai brand investment. Apa brand investment itu? Brand investment adalah upaya untuk memasarkan produk teman-teman atau brand teman-teman pada rentang usia di bawah usia target dari brand atau produk teman-teman. Kalau kita ambil contoh di dunia otomotif, kita mengenal adanya mobil-mobil yang sifatnya entry level, yaitu mobil-mobil yang targetnya adalah orang-orang yang memang belum pernah punya mobil sebelumnya. Contohnya adalah mobil-mobil LCGC, mobil-mobil hatchback, dan sebagainya. Maka target dari produk itu adalah orang-orang yang berusia 25-30 tahun. Di dunia digital marketing, kompetisi antar brand, kompetisi antar produk itu tidak serta-merta terjadi di rentang usia 25-30 tahun. Melainkan kompetisi itu sudah dimulai sejak orang-orang tersebut masih berusia 20 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara brand investment. Brand investment itu semacam bagaimana kita mempropaganda, bagaimana kita mengkampanyekan brand dan produk kita pada rentang usia di bawah rentang usia yang ditargetkan saat ini. Apabila dia terpapar terus-menerus oleh informasi tentang brand, tentang produk teman-teman, maka 5 tahun lagi ketika dia masuk menjadi kelompok target brand atau produk teman-teman, maka brand dan produk teman-teman sudah menjadi top of mind di dalam kepala mereka. Mereka akan lebih mudah untuk diajak membeli produk teman-teman itu sendiri. Nah, kaitannya dengan TikTok, disinilah fungsi TikTok apabila teman-teman memiliki rencana untuk melakukan brand investment. Dengan kalian mengkampanyekan atau melakukan brand investment,
pada generasi-generasi Z yang ada di TikTok, kemungkinan besar apabila hal ini dilakukan secara kontinu ketika dia masuk ke dalam kelompok 25-30 tahun, dalam waktu mungkin 5-10 tahun ke depan, produk atau brand teman-teman sudah ada di dalam top of mind dan sudah menjadi consideration mereka ketika mereka akan membeli sebuah produk. Yang kedua, kalau teman-teman menginginkan cara yang lebih instan, maka teman-teman bisa gunakan trik yang akan saya berikan di video ini. Oke guys, kita langsung aja bagaimana cara kita membuat iklan TikTok atau TikTok Ads melalui TikTok Ads Manager. Teman-teman harus punya akun bisnisnya, sehingga teman-teman buat dulu akun bisnisnya melalui alamat tiktok.com/bisnis. Klik mulai dan kemudian silakan teman-teman mengisi form-form yang ada di situ, meliputi country, region, business name, currency, time zone, phone, dan sebagainya. Nah, ini adalah halaman dashboard dari halaman TikTok Ads Manager. Ini saya sudah melakukan iklan di Ads Manager. Ada satu campaign yang memang kemarin sedang coba-coba saja karena ada klien yang minta untuk melakukan campaign di TikTok Ads. Kemudian ini adalah halaman dashboard, kemudian ada halaman campaign, ada tab aset, kemudian dan ada halaman atau tab reporting. Oke, cara membuat iklan di TikTok sebenarnya sangat mudah dibandingkan dengan social media yang lain. Teman-teman cuma tinggal create an ad di sini. Kemudian di sini ada pilihan, yaitu create new atau use existing apabila teman-teman sudah punya iklan TikTok sebelumnya. Kemudian buying type-nya adalah auction, karena memang iklan di TikTok sama seperti di social media lain sifatnya adalah auction atau lelang. Kemudian advertising objective, teman-teman bisa pilih apakah teman-teman menggunakan reach, menggunakan consideration, menggunakan conversion. Awareness, teman-teman pasti sudah pada tahu di sini ada objective reach, yaitu dengan cara menunjukkan atau menampilkan iklan kamu pada audiens sebanyak mungkin. Kemudian consideration, ini bisa ada 3 objektif yang dipilih. Yang pertama adalah traffic, kedua apps installs, kemudian ketiga adalah video views. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Kalau traffic ini adalah mendirect orang untuk berkunjung ke website teman-teman. Kemudian app installs ini tujuannya untuk mengajak orang untuk menginstal aplikasi teman-teman apabila teman-teman memang punya aplikasi yang ingin dikampanyekan. Kemudian video views ini mengajak orang untuk melihat konten video kamu. Kemudian yang conversion ini untuk drive valuable actions on your website, jadi dia lebih ke mengajak orang untuk melakukan sebuah action di website kamu. Bisa berupa mengisi form test drive atau subscribe newsletter dan sebagainya. Teman-teman bisa memilih salah satu objektif yang ada di sini. Kita ambil contoh, kita ambil akun atau kita ambil objektif reach. Di sini bisa diisi ad groupnya, teman-teman boleh isi tes iklan contohnya. Kemudian kalau kita geser ke bawah, placement type-nya hanya di TikTok. Namun kalau teman-teman memilih tujuan atau advertising objektif yang lain, traffic contohnya, ini teman-teman akan diberikan pilihan placementnya itu tidak hanya di TikTok, melainkan juga bisa di beberapa channel dia yang lain seperti TikTok, kemudian Top Buzz, Babe, News Republic, Buzz Video dan sebagainya. Kemudian ada Hello, Pangle dan sebagainya. Namun kalau di Indonesia sepertinya yang ada hanya TikTok dan Newsfeed App Series aja. Nah, oke. Kemudian di bawah sini ada creative type. Ini ada pilihan untuk menghidupkan atau mematikan automated creative optimization. Jadi di sini apabila dihidupkan maka dia akan secara otomatis mengenerate kombinasi antara kreatif aset yang teman-teman sudah buat. Bisa berupa image, berupa video, atau ad text, dan kombinasi-kombinasi yang lain yang dirasa oleh TikTok akan lebih perform dibanding format-format yang lain. Jadi beberapa consideration di sini, misalkan ada orang-orang yang lebih menyukai image, ada audiens yang lebih menyukai video,
atau ada audiens-audiens yang berada di daerah yang secara jaringan itu kurang bagus, sehingga yang akan di-deliver ke dia hanya berupa image dan sebagainya. Ada banyak sekali consideration, tapi yang jelas dengan memilih automated creative optimization ini, teman-teman akan mengizinkan TikTok ini memilihkan secara otomatis format video apa yang akan di-deliver atau yang akan ditampilkan di audience target teman-teman. Oke, kemudian ini ada targeting. Oke, targetingnya ada berbagai macam yang bisa teman-teman optimisasi atau teman-teman pilih. Yang pertama adalah audience. Teman-teman kalau misalkan belum memiliki targeting audience, teman-teman boleh create new di sini. Di sini ada pilihan untuk create audience. Create audience bisa ada dua pilihan, yaitu custom audience atau lookalike audience. Custom audience kalau kita pilih, teman-teman akan dihadapkan pada 4 pilihan customer file. Kalau teman-teman sudah punya filenya, teman-teman tinggal di-upload, kemudian engagement, website traffic, atau app activity. Jadi ini adalah cara untuk membuat sebuah custom audience yang ada di video-video saya sebelumnya. Bagaimana cara membuat custom audience, bagaimana cara kita atau apa pentingnya kita membuat website custom audience dan sebagainya. Ini ada di video-video saya sebelumnya. Kita skip dulu untuk itu. Kita akan coba di demographic. Kalau teman-teman masih baru membuat iklan TikTok, maka mungkin secara audience masih belum ada filenya, sehingga teman-teman skip saja di bagian ini. Teman-teman tinggal pilih di demografi, teman-teman silakan dipilih lokasinya. Kalau kita kerucutkan lagi, sebenarnya ini bisa ditargetkan atau di narrow down berdasarkan provinsi. Kemudian gendernya bisa dipilih hanya untuk male atau female saja atau dua-duanya. Kemudian umur, nah ini kita coba tes ya. Rentang umur 13-17, maka estimasi reach-nya kurang dari 1000. Kalau kita pilih 18-24, estimasi reach-nya 15.410 sampai 18.000 something di seluruh Indonesia. Kalau kita pilih 25-34 hanya 12.000. Kalau kita pilih 35-44 4.000, dan berikutnya pastinya lebih kecil. Oke, sehingga yang paling gemuk adalah pada rentang usia 18-24 dan 25-34, memang betul-betul tersegmentasi atau mayoritas diisi oleh generasi Z. Oleh karena itu, apabila teman-teman punya produk yang memang berusia targetnya 25-34, apabila teman-teman memilih 18-24, maka itu adalah sebuah brand investment. Language-nya teman-teman boleh dipilih, kita ambil contoh Indonesia. English, kemudian ya, tapi belum di masih agak susah ya milihnya ya, sayangnya itu tuh. Jadi ini memilih bahasanya seharusnya ini bisa diketik ya, tapi ini tidak bisa diketik nih, sehingga kita harus memilih scrolling down ke bawah. Oke, kemudian interestnya silakan diisi. Teman-teman misalkan punya produk di otomotif ya atau otomobil, silakan pilih yang sesuai dengan kategori teman-teman. Tech and electronic, misalkan sport and outdoor, food and beverage, kemudian otomobil contohnya ya. Kemudian teman-teman bisa memilih orang-orang yang memiliki behavior seperti apa. Apakah orang-orang yang biasanya melihat video itu melihat sampai habis, atau dia biasa melakukan like, dia biasa komen, atau dia biasa share. Kemudian secara device ini juga bisa ditargetkan, apakah dia pengguna Android, pengguna iOS, atau tidak dilimitasi atau tidak dibatasi. Connection type-nya juga bisa dipilih, apakah Wi-Fi, 2G, 3G, atau 4G. Kemudian device price, mau no limit atau specific range. Nah, kegunaan device price ini sebenarnya adalah menentukan salah satunya menentukan
faktor ekonomi atau kondisi ekonomi dari target audiens teman-teman. Kalau teman-teman menargetkan produk teman-teman menargetkan adalah orang-orang yang high end, maka teman-teman seharusnya memilih device price yang juga tinggi, seperti contohnya iPhone dan Android pada kelas yang high end pula. Kemudian ini adalah budget and schedule. Daily budgetnya teman-teman boleh pilih, silahkan untuk dibatasi, misalkan 200.000 daily budgetnya. Kemudian schedulingnya, karena sekarang tanggal 21 November, kita akan coba pilih di tanggal 22 dimulainya. Kemudian ada pilihan untuk run continuously, silahkan dicek kalau misalkan teman-teman mau, atau di uncheck. Kemudian kalau teman-teman ingin memilih schedule yang agak loncat-loncat, teman-teman bisa pilih day parting di sini. Nah, ini adalah pemetaan atau scheduling dari iklan teman-teman yang akan ditampilkan. Terbagi antara Monday sampai Sunday lagi, jadi dari Senin sampai Minggu lagi. Jamnya ini juga sudah ditampilkan. Jadi dari jam 00 sampai 11.00 ini adalah daytime, dan kemudian 12.00 sampai 24.00 ini adalah, jadi ini adalah AM, ini adalah PM. Nah, teman-teman tinggal diklik-klik aja kalau misalkan teman-teman mau memilih di hari Senin contohnya ya, kita inginnya dia di jam-jam yang orang biasa lihat TikTok, biasanya udah jam-jam makan siang misalkan. Pilih aja di sini sampai istirahat misalkan, kemudian disamain di sini juga, ini bisa ditarik sampai ke bawah. Kemudian di weekend misalkan teman-teman menginginkan dia all day, misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam contohnya. Nah, kalau sudah teman-teman silakan pilih. Oh sorry, kalau sorry ada yang kelewat. Di jam-jam weekdays ini biasanya setelah kerja juga dia melihat iklan, konten-konten iklan yang menarik. Jadi dari orang kalau biasa pulang kerja dari jam 6, kita tarik aja sampai jam 11 juga seperti ini. Kemudian kita masuk ke bidding and optimization. Ada optimization goals-nya berupa klik, bid control-nya berupa cost, berupa pay per click atau berapa rupiah per klik yang harus dibayar teman-teman. Silakan diisi. Bid price-nya per kliknya misalkan 500 rupiah. Kemudian billing event-nya adalah CPC. Kemudian delivery type-nya ada dua yang dapat dipilih. Yang pertama adalah standar dan yang kedua adalah accelerated. Kalau standar ini budgetnya akan di-spread atau distribusi sesuai dengan schedule yang sudah teman-teman tentukan. Sehingga dia akan mendistribusikan budget tadi, yaitu 200.000 per hari dengan klik sebesar 500 rupiah per hari. Dia akan mencoba distribusikan dalam rentang waktu yang sudah dipilih, misalkan 1 minggu, misalkan 2 minggu, dan sebagainya. Namun apabila teman-teman memilih yang accelerated, dia akan spend your budget and get result as quickly as possible. Jadi dia akan menghabiskan secara cepat budget yang sudah teman-teman transfer ke dalam TikTok payment ini sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke ad name. Teman-teman silakan pilih ad name-nya. Misalkan teman-teman ingin mengiklankan sebuah produk spare part. Kemudian di sini adalah add formatnya, teman-teman silakan pilih berupa single video atau single image. Kemudian detailnya dari format tersebut, dari media yang akan kita tampilkan, misalkan kita pilih video yang tadi ya. Kemudian teman-teman bisa melihat rekomendasi video specs-nya seperti apa dengan mengklik spesifikasi video. Ini adalah guideline buat teman-teman yang menginginkan formatnya berupa video. Nah, aspek rasio yang ini harus diperhatikan 9:16, 1:1 atau 16:9. Kemudian file type-nya, video duration-nya, dan bitrate-nya, dan termasuk file size-nya. Kemudian teman-teman apabila teman-teman sudah punya materi sebelumnya, teman-teman tinggal klik upload.
atau from library, atau kalau teman-teman memang menginginkan template saja dari TikTok, bisa dipilih create. Kita coba video template. Nah, di sini ada berbagai template yang dapat teman-teman pilih, dan teman-teman hanya tinggal mengganti-ganti saja tulisan-tulisan yang ada di dalam sini. Contohnya kita ambil yang ini saja. Sebenarnya ini bisa muncul musik kalau teman-teman mouse over. Kalau teman-teman sorot, ini bisa muncul musik. Kalau teman-teman tertarik pada salah satu video yang ada di sini, teman-teman tinggal klik use. Oke. Ini ada preview di sebelah kanan, dan ini ada video timelinenya di sebelah kiri. Nah, kita hanya tinggal mengkustomisasi yang ada di sini. Misalkan teman-teman ingin mengganti background ini, maka teman-teman tinggal browse aja image yang ada di dalam situ. Teman-teman tinggal ganti saja. Silakan diganti. Atau teman-teman mau mengupload dari hard drive teman-teman, bisa dipilih upload. Kemudian teman-teman juga bisa mengetikkan brand name yang ada di sini. Contohnya, teksnya kita ganti dengan nama produk kita, kemudian brand name-nya adalah Digital Pro contohnya, kemudian teksnya adalah kemudian produk name-nya silakan diisi teman-teman semuanya, tinggal disesuaikan dengan apa yang teman-teman harapkan. Kemudian apabila teman-teman ingin memilih musiknya, silakan di-select musik. Di sini berbagai pilihan dapat dipilih, atau teman-teman bisa mengupload musik yang memang ada di hard drive teman-teman juga. Oke. Klik ini, by clicking confirm, the user hereby accepts and agrees to be bound by the video generator user agreement. Confirm. Kemudian setelah dikonfirm, tinggal ditunggu aja prosesnya. Nah, sambil nunggu, teman-teman tadi udah lihat bahwa ternyata populasi umur yang berada pada generasi milenial di atas 30 tahun lebih itu memang minim di TikTok. Nah, triknya teman-teman bisa menggunakan cross platform marketing. Biasanya kita kalau lihat konten di TikTok, ini juga dia disebar di sosial media yang lain. Sehingga apabila teman-teman punya akun TikTok, teman-teman bikin iklan di TikTok, teman-teman bikin konten di TikTok, kemudian teman-teman share ke sosial media platform yang lain yang audiensnya lebih mature daripada TikTok. Yang paling umum dilakukan oleh para TikTokers adalah membawa konten TikTok ke Instagram biasanya. Nah, di Instagram, profil audiensnya lebih mature dibandingkan dengan profil audiens yang ada di TikTok. Sehingga apabila teman-teman ingin menggait audiens yang lebih mature, yang lebih tua dibandingkan dengan generasi Z yang ada di TikTok, teman-teman bisa menggunakan cara itu. Oke, kalau udah ini rendering video, teman-teman tinggal klik di sini dan confirm. Oke, previewnya ada di sini, teman-teman. Ini keluar musiknya juga. Nah, produk name ini tadi bisa ditampilkan, teman-teman, produk name-nya apa, produk 1, produk 2, produk 3, dan seterusnya. Oke, teman-teman juga bisa menambahkan creative text di sini, misalkan di sini ada call to action yang bisa dipilih, yaitu download, shop now, sign up, contact us, apply now, book now, play game, watch now, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu. Kemudian URL teman-teman bisa pilih juga, misalkan HTTPS Digital Pro 360. Ini hanya fiktif aja ya teman-teman ya. Sorry. www.
Kalau teman-teman punya website yang bisa ditampilkan, silahkan ditampilkan URL-nya. Oke, dengan mengisi ini semua, teman-teman tinggal dilakukan submit. Teman-teman tinggal tunggu iklannya akan tayang di jam-jam tertentu apabila teman-teman memenangkan auction dari iklan ini. Oke, jadi semudah itu bikin TikTok Ads melalui TikTok Ads Manager. Teman-teman hanya perlu mengikuti flow atau prosedur yang sudah ditampilkan atau disediakan oleh TikTok Ads Manager. Oke guys, video ini sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, ada komentar, silahkan diisi di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video mendatang. So, bye!